Jadi kalau misalkan teman-teman kurang birahi, makan daun kemangi. Kelincinya kurang birahi ya, makan daun kemangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi teman-teman, sekarang Kings Bunny ditemani sama si Oreo ya. Papa muda yang sangat energik. Kelinci hias jenis rek ya. Jadi kelinci rek ini selain jenis hias juga dia sebetulnya jenis pedaging, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman mau beternak kelinci jenis pedaging, ya bisa menggunakan kelinci jenis rek. Tapi sayang ya, mendingan jadi kelinci hias aja lah, ya kan. Bulunya bagus nih. Ya. Jadi kalau misalkan rek itu kan terkenal dengan bulunya yang sangat halus, ya, sangat lembut dan tipis seperti karpet. Gitu, makanya dikenal dengan kelinci jenis rek. Nah, ya kan Oreo? Nah teman-teman, seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kings Bunny, jangan lupa ya, tolong di-subscribe dulu, supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan berita informatif dan inspiratif dari Kings Bunny seputar dunia perkelincian tentunya ya. Karena apa? Karena Kings Bunny akan upload seputar perkelincian terus, insya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perlu informasi kelinci, wah pas Kings Bunny upload, wah ternyata upload nih, wah bener ini yang sedang saya cari gitu ya. Nah, jadi kalau tidak subscribe atau tidak mengaktifkan lonceng notifikasi kan nanti akan ketinggalan ya gitu. Jadi bingung nanti mana nih videonya Kings Bunny kok nggak upload, ternyata lonceng notifikasinya belum dinyalakan gitu teman-teman ya. Nah terus kemudian buat teman-teman juga yang mau belanja peralatan kelinci ya, yang mau belanja obat-obatan, belanja pakan, belanja aksesoris ya kan, yang mau belanja apalagi vitamin kelinci, itu bisa teman-teman mampir ke lapaknya Kings Bunny di Kings Bunny Rabbit Store ya. Di mana bang jualannya? Di Instagram ya, Instagram Kings_Bunny, dan juga di Tokopedia ya, di Kings Bunny disatukan semuanya ya. Atau bisa kemana bang? Bisa langsung WhatsApp juga ya, bebas teman-teman sukanya yang mana ya teman-teman. Nah jadi kalau mau beli sesuatu di Kings Bunny ya, jangan di yang lain gitu ya. Nah teman-teman, sekarang Kings Bunny mau membahas nih ya. Mau membahas apa bang? Mau membahas sayuran apa sih yang aman untuk kelinci teman-teman gitu ya. Karena banyak yang masih bingung kayaknya ya. Bang, aku kasih sayur ini kok kelincinya mencret. Bang, ini mencret gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah seperti yang teman-teman ketahui ya, yang sering Kings Bunny beritahukan, kelinci itu tidak boleh memakan kangkung. Ya, itu yang pertama. Sayur yang haram untuk kelinci apa? Sayur kangkung. Ya, pokoknya kalau ada teman-teman di sini yang berpendapat kangkung bagus untuk kelinci, itu pendapat teman-teman. Tapi menurut Kings Bunny itu tidak akan bagus. Karena apa? Karena nanti suatu saat itu akan menjadi bom waktu kepada kelinci teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau ngotot mau memberikan kangkung juga, ya silahkan. Tapi tunggu resikonya ya. Bukan pada saat itu, tapi bisa jangka waktu berbulan-bulan. Ya, jadi kalau teman-teman punya kelinci, Kings Bunny di sini sudah ada Silibi ya. Kelinci paling tua di Kings Bunny sudah 5 tahun lebih ya. Disusul sama si Naruto sudah 4 tahun lebih. Nah, nggak pernah di Kings Bunny kasih kangkung kepada mereka. Alhamdulillah sudah 5 tahun ya kan. Sudah mau beranjak 6 tahun berarti. Masih sehat alhamdulillah dan masih produksi Silibi. Silibi masih beranak. Gitu ya. Nah, jadi makanan itu adalah sumber nutrisi utama ya, yang harus teman-teman jaga, yang harus teman-teman berikan kepada kelinci teman-teman jika kelinci teman-teman ingin sehat terus dan ingin berumur panjang gitu ya. Nah tapi kan kalau yang namanya umur memang sudah diatur sama Yang Maha Kuasa ya kan. Ya, tapi kan kita sebagai manusia wajib berusaha. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman, apa saja sih sayuran yang aman untuk kelinci teman-teman ya. Nah jadi seperti yang di teorinya dulu nih ya. Teorinya itu kan ada piramida makanan untuk kelinci ya. Yang pertama adalah yang paling bawah, yang paling banyak harus diberikan kepada kelinci adalah hay, teman-teman. Nah, apa itu hay? Hay itu adalah rumput kering ya. Rumput kering dari jenis apa? Dari jenis Timothy, dari jenis alfalfa, dari jenis orchard ya, dari jenis meadow dan banyak yang lainnya. Tapi yang sering diberikan kepada kelinci dan yang banyak beredar di pasaran di Indonesia yaitu adalah Timothy, alfalfa dan
dan orchard gitu ya. Nah, yang boleh diberikan kepada kelinci tiga-tiganya boleh ya. Cuman alfalfa ini harus diperhatikan teman-teman. Alfalfa ini tidak boleh diberikan kepada kelinci yang di usianya di atas 5 bulan ya teman-teman. Karena apa? Karena dia akan menyebabkan konstipasi ringan ya. Nanti akan menyebabkan sembelit atau yang lebih parahnya dia akan menyebabkan gagal ginjal ya. Nggak mau kan kelincinya seperti itu, makanya jangan berikan alfalfa terhadap kelinci yang sudah usianya di atas 5 bulan ke atas ya. Tapi kalau usianya di bawah 5 bulan boleh, malah bagus ya, karena giginya bagus untuk kelinci yang anakan teman-teman. Ya, tapi untuk yang dewasa jangan, karena bisa menyebabkan konstipasi dan gagal ginjal. Gitu ya teman-teman, itu untuk hay. Jadi hay itu 80% di piramida makanan kelinci itu wajib hukumnya gitu ya, harus ada terus. Nah kemudian yang selanjutnya adalah sayur. Sayur-sayuran itu adanya hanya 12% di piramida teori makanan kelinci tersebut. Ya kan? Di 12% boleh diberikan kepada kelinci. Nah, kalau Kisbani mungkin memberikannya segini nih. Ya, ini dihias aja biar agak bagus gitu ya. Sebetulnya kalau ngasih mah ngasih aja, potong-potong masukin aja gitu ya. Nah, boleh nggak Bang sayur diberikan tiap hari? Boleh gitu ya. Tapi porsinya hanya sedikit 12% saja. Ya, paling sehari cuma sekali. Atau kadang-kadang kalau Kisbani sih seminggu 2 kali gitu ya. Juga kalau inget. Ya, jadi boleh ya, sayur boleh diberikan kepada kelinci tapi porsinya hanya 12%. Nah kemudian yang selanjutnya adalah pelet. Pelet porsinya 6%. Tapi kita nggak akan bahas pelet di sini karena kita sudah bahas berapa 6% itu ada takarannya di sini ya. Di link video sini. Nah terus kemudian yang 2%-nya lagi adalah buah-buahan ya. Jadi buah-buahan apel, pisang. Nah nanti itu boleh diberikan kepada kelinci hanya 2%. Buah-buahan apa saja Bang? Nanti di video selanjutnya biar banyak kontennya. Nah terus kemudian kita bahas sekarang, yaitu tentang sayur-sayuran yang boleh diberikan kepada kelinci teman-teman ya. Yang pertama, nah, untuk memberikan sayur kepada kelinci teman-teman, pastikan ya sayur yang diberikan kepada teman-teman itu bebas pestisida. Jadi kalau teman-teman mau membeli sayur yang organik itu lebih bagus ya kan, sayur organik lebih bagus tapi mungkin harganya lebih mahal. Tapi kalau misalkan beli di pasar boleh nggak Bang? Ya boleh ya, itu kan kita makan juga kan di pasar kan, nggak organik juga. Nah, sebelumnya dicuci dulu ya, dicuci dulu untuk memastikan tidak ada binatang-binatang kecil, tidak ada bakteri, tidak ada penyakit di sayuran tersebut. Dicuci dulu, kemudian ditiriskan atau dikeringkan. Maksudnya dikeringkan bukan dalam artian seperti jadi hay, tidak ya, tapi dia dikeringkan supaya tidak ada air yang bekas kita nyuci tadi, gitu ya. Nah terus kemudian setelah kita memberikan sayur, ya kan, kalau misalkan ada perubahan di kotoran kelinci teman-teman, yaitu berubah misalkan dari kering menjadi lembek, stop penggunaannya. Kenapa? Berarti kebanyakan ya. Kurangi porsinya ya kan. Kalau misalkan sudah normal, sudah bagus, baru berarti porsi untuk kelinci teman-teman hanya segitu gitu ya. Paham ya di sini ya? Nah gitu, jadi takarannya harus pas. Jadi bukan berarti kalau teman-teman ngasih seledri misalkan langsung mencet, oh berarti seledrinya nggak boleh buat kelinci. Bukan, tapi itu biasanya kebanyakan ya, dikurangi porsinya gitu ya. Nah, apa saja Bang sayur-sayuran? Nah, yang pertama yang boleh diberikan kepada kelinci teman-teman adalah sawi teman-teman. Ya, sawi boleh diberikan kepada kelinci teman-teman atau pakcoy ya. Pakcoy itu boleh juga. Ya. Terus yang kemudian yang kedua apa Bang? Yang kedua adalah selada teman-teman ya. Selada yang suka teman-teman makan untuk ayam geprek ya, atau ayam penyet atau ayam bakar ya, atau untuk pecel lele. Oh sebutin ya Bang semua kan nama makanan. Jadi lapar ya, pengen makan gitu ya. Nah, selada bokor itu bagus buat kelinci teman-teman ya, buat Kingsbani aja bagus seperti buat kelinci gitu. Nah terus kemudian apa lagi teman-teman, yaitu yang selanjutnya adalah parsley ya. Ini sih mungkin makanan-makanan orang-orang bagus ya, orang-orang berada gitu ya. Kalau Kingsbani mah nggak tahu parsley itu sampai sekarang seperti apa, tapi kayaknya bentuknya sih seperti seledri gitu ya, atau peterselli ya, nyebutnya orang sini mah peterselli gitu katanya ya. Itu teman-teman ya, itu boleh buat kelinci. Terus yang kemudian yang selanjutnya adalah daun mint. Nah, daun mint ini juga bagus, tapi cuman ya nggak familiar juga ya di kita ya memberikan daun mint kepada kelinci, mending buat kita buat masak. Tapi kayaknya daun mint ini selama Kingsbani makan daun mint, kayaknya dimasak ini buat apa ya daun mint ini? Dilalap juga nggak bisa ya, dilalap cocol sambal gitu nggak bisa gitu ya. Tapi ini daun mint ini bagus teman-teman buat kelinci teman-teman. Untuk apa? Untuk supaya kelinci teman-teman terhindar dari konstipasi ringan ya. Jadi untuk pengobatan konstipasi ringan, untuk sembelit ringan ya. Nah, tandanya gimana Bang sembelit ringan itu? Jadi tandanya sembelit ringan itu adalah kalau teman-teman kelincinya pupnya itu mengecil ya, atau menjadi sedikit. Nah, itu konstipasi ringan biasanya. Makanya berikan daun mint, itu bisa memperlancar kondisi
pencernaan dari kelinci teman-teman. Nah, terus yang kemudian apa bang? Seledri. Nah, seledri ini bagus teman-teman untuk bulu kelinci teman-teman ya, untuk mengkilatkan bulu, untuk supaya jarang rontok ya kan. Nah, seperti itu. Itu pakai seledri. Kemudian apa lagi bang? Daun pepaya. Nah, daun pepaya boleh dikasih ke kelinci ya, bagus. Daun pepaya juga bisa menambah nafsu makan karena kan pahit ya. Nah, itu mungkin jadi zat pahitnya itu yang dia bisa menambah nafsu makan terhadap kelinci teman-teman. Nah, terus apa lagi bang? Nah, terus daun kemangi. Daun kemangi ini bagus bang. Bang, daun kemangi ini bagus teman-teman buat menambah nafsu birahi dari kelinci teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman kurang birahi, makan daun kemangi. Kelincinya kurang birahi, ya makan daun kemangi. Ya, kasih daun kemangi. Ya, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ya, itu teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Daun wortel. Dan wortelnya juga bagus dikasih ke kelinci. Maksudnya bukan bagus, sorry. Wortel itu tidak boleh banyak ya. Ini konsumsinya hanya sedikit ya. Jadi daun-daunnya itu koreksi sedikit ya. Jadi wortel itu boleh nggak? Boleh, tapi porsinya sedikit sekali ya, sedikit sekali. Nah terus kemudian yang boleh itu apa? Yang boleh tadi daun wortelnya ya. Daun wortel itu boleh ya, porsi 12% tadi boleh. Tapi kalau wortel ini tidak boleh masuk ke porsi 12% ya teman-teman. Tapi kalau dicampur ke sini boleh, segini sebenarnya kasih ke dia, itu boleh. Terus kemudian apa lagi bang? Terus kemudian adalah daun pisang. Daun pisang boleh ya, itu teman-teman. Nah apalagi? Nah sebenarnya sih tahunya itu aja. Daun ini, daun ubi jalar boleh ya, bagus juga. Terus daun indigo puera bagus. Ada daun indigo puera di sini. Nah, Kings Bunny ngasih ini kepada kelinci Kings Bunny itu sebagai cemilan ya. Kalau Kings Bunny sih ngasihnya 2 minggu sekali ini ya. Kadang-kadang seminggu sekali, gimana ingatnya aja. Tapi kalau bagusnya sih itu kan tadi 12% itu teorinya selama tiap hari ya, tiap hari gitu. Jadi 12% itu boleh diberikan kepada kelinci teman-teman gitu ya. Nah buat teman-teman di rumah sana sudah paham ya, jadi sudah tahu sekarang sayuran apa saja yang boleh diberikan kepada kelinci teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan, bang ternyata daun ini bagus, tulis saja di kolom komentar ya. Kalau teman-teman juga punya pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi sana. Kemudian kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong di share ke teman-teman punya sosial media ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, mana tadi yang belum subscribe dulu ya. Itu saya teman-teman, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.